Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahman dan akhiran NIM 021, dan nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Rafi Atal Putra dengan akhiran NIM 06. Di sini kita akan membahas materi yakni gambaran elemen bahasa SQL. Di sini kita bahas tujuannya terlebih dahulu. Tujuan pertama yakni memahami elemen dan struktur bahasa SQL. Yang kedua yakni mengetahui fungsi dan kategori utama perintah SQL. Pengertian gambaran elemen bahasa SQL adalah uraian tentang struktur dan fungsi utama dari perintah-perintah SQL yang digunakan untuk mengelola basis data relasional atau RDBMS. SQL berisi sekumpulan perintah atau statement yang masing-masing memiliki tujuan tertentu dalam manipulasi dan pengolahan data. Secara sederhana, ini menggambarkan bagian-bagian dasar yang digunakan untuk berinteraksi dengan basis data, seperti membuat, mengubah, mengambil, dan menghapus data. Elemen utama bahasa SQL. Pertama, data definition language digunakan untuk mendefinisikan struktur database. Contoh perintah: create untuk membuat tabel atau database, alter untuk mengubah struktur tabel, drop untuk menghapus tabel atau database. Yang kedua yakni data manipulation language atau DML digunakan untuk mengelola data di dalam tabel. Contoh perintah: insert berguna untuk menambah data, update digunakan untuk memperbaharui data, delete digunakan untuk menghapus data, select digunakan mengambil data. Yang ketiga yakni data control length digunakan untuk mengatur hak akses atau privilege pengguna terhadap database. Contoh perintah: grant untuk memberi hak akses, revoke untuk mencabut hak akses. Yang keempat, transaction control length atau TCL digunakan untuk mengelola transaksi database agar data tetap konsisten. Contoh perintah: commit untuk menyimpan perubahan, rollback untuk membatalkan perubahan, save point untuk menandai titik penyimpanan transaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini saya Raffi Atala akan yaitu sudah ada tipe data bawaan. Di dalam tipe data bawaan ada numeric, string, dan senang. Numeric ini digunakan untuk menyimpan nilai angka. Ada beberapa subkategorinya. Yang pertama ada integer. Dalam integer itu ada jenisnya, ada small int, int, dan bint. Perbedaan utamanya itu cuma tentang nilai dan ukuran penyimpanannya. Nah, kegunaannya sendiri itu kalau small int untuk angka kecil, misalnya umur atau jumlah barang. Kalau int bisa menyimpan angka sekitar sampai 2 miliar. Lalu dan bint bisa menyimpan angka besar sekitar minus dan triliun kali sampai positifnya. Untuk kapan pakainya itu biasa pakai buat hitung jumlah faktor yang selalu bulat. Lalu ada desimal. Nah, desimal ini biasanya untuk penyimpan angka. Nah, ini saya ubah sendiri, ini sampai 10 digit atau lebih dari itu, atau berapa besar, dan dengan 2 digit harga komputer. Nah, ini namanya precision dan ini namanya scan. Nah, untuk kapan pakainya itu biasanya buat saat menggunakan uang, finansial, perhitungan yang butuh presisi. Lalu untuk floating point Ini ada jenisnya, itu ada real,
float, dan double precision. Ini biasanya digunakan untuk representasi floating, dan biasanya itu bisa memiliki pembulatan. Untuk biasanya dipakai buat perhitungan ilmiah, statistik, dan tidak disarankan untuk. Lalu ada date and time. Ini untuk format tanggal, kayak tahun, bulan, dan tanggal. Lalu type ini buat format jam. Ada jam, menit, dan detik ya. Lalu ada timestamp. Ini tanggal sama waktu. Biasanya sampai fractional second atau kadang juga time zone. Kapan pakainya sih? Itu udah pasti. Kalau tanggal biasanya buat tanggal lahir atau tanggal-tanggal biasa, dan untuk jam ini biasanya buat jam operasi. Lalu timestamp ini untuk catatan waktu kejadian. Catatannya, cara penyimpanan zona waktu dan fusi tanggal waktu bisa berbeda antar DBMS. Lalu ada string text, menyimpan karakter teks. Ada beberapa subtipe. Yang pertama karakter, jenisnya itu ada char atau karakter. Ini panjangnya tetap, biasanya diisi spasi kalau kurang panjang. Lalu ada varchar atau karakter panjang variabel sampai kalian bisa batasnya sendiri, dan itu sampai batasnya itu. Lalu ada clock, karakter large object. Ini dibuat untuk teks yang sangat besar, kayak dokumen dan artikel. Kapan pakainya? Biasanya char itu dibuat kode tetap, misal kayak country, kode char dibatasi dalam parameter. Varchar itu biasanya buat nama, alamat. Lalu clock ini untuk artikel panjang. Lalu ada grafik double byte. Grafik jadi ada jenisnya, ini ada grafik, var grafik, dan dvclock. Ini biasanya tipe untuk double byte. Ini karakter sets, bisa skema lama untuk menyimpan teks multibyte atau bahasa Asia. Cara materinya adalah tipe Unicode, dan varchar, enchar, atau UTF-8 varchar, tergantung DBMS-nya. Lalu dvclock ini mirip clock, tapi untuk data double byte. Kapan pakainya? Bila DBMS membedakan storage byte per char, dan Anda butuh gabungan karakter multibyte khusus. Lalu ada binary block, binary large object. Ini buat menyimpan data linear, gambar, audio, filter kompresi. Lalu kapan pakainya? Itu biasanya buat file atau file binary yang tidak diperlakukan. Lalu ada eksternal. Eksternal ini kayak namanya ya, dari luar. Jadi ada data link. Nah, data link ini pada beberapa DNS itu ada beda konsepnya. Biasanya buat menyimpan referensi atau link ke sumber eksternal. Biasanya itu berupa file atau link URL, bukan menyimpan file itu sendiri. Nah, penggunaan link eksternal ini biasanya memerlukan pengelolaan keamanan, konsistensi, dan backup yang terpisah. Nah, untuk penggunaan di SQL servernya itu seperti ini. Lalu ini ada tadi tipe data, lalu ada desimal, tipe data int tadi, dan int juga tipe data int, dan juga varchar dengan parameter max. Lalu ini date time masuk kategori apa? Data date ya, date and time. Lalu kita insert ini parameternya, dan di sini kita menggunakan jadi date ini itu nanti ambil data tanggal itu di saat itu juga kalian input. Nah, ini aku inputnya ini tanggal 27 jam 12. Dia otomatis langsung isi ke situ, gak perlu inputnya. Oke. Baca get
Lalu ada UDT. UDT. Apa itu UDT? UDT atau User Defined Type itu adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh programmer database, atau istilahnya itu tipe data custom lah. Berdasarkan tipe bawaan untuk memperas tipe data bawaan sistem basis data. DT ini DT memungkinkan Anda untuk mendefinisikan struktur data yang lebih kompleks. Beberapa kolom menjadi satu kolom dengan tipe data khusus. Hal ini membantu menyimpan data yang lebih rumit, meningkatkan pemodelan data, dan memungkinkan penggunaan data yang konsisten di seluruh data. Nah, ini ada contoh sebuah kasus tabel karyawan menggunakan UDT tadi. Ini kalau kita karyawan tipe data yang biasanya ketik data IMP, data dan pacar. Tapi kalau kalian menggunakan nanti kalian bisa ubah menjadi tipe data custom di department di type jadi ini tuh tipe data custom. jadi type ini sama aja kayak int. Nah, caranya itu kalian ini gitu, terus nama yang ingin di custom, tipe data yang ingin dirubah. Nah, caranya kalian tulis ini. Nah, nanti hasilnya juga sama kayak menggunakan tipe data biasa. Kalian tinggal insert datanya seperti biasa. Lalu ada tipe data baris. Nah, tipe data baris row tipe ini itu kayak masukin dua tipe data atau dua variabel ke dalam satu tipe data row tipe ini. Jadi nanti dua ini bisa dipakai dalam satu tipe ini. data ini. Di satu tipe data ini bisa memakai nilai yang sama kayak key data ini. Juga. Lalu ini ada create procedure, my prop, lalu nanti nilainya keluarannya pakai my row tipe. Lalu scan per satu itu my row tipe. Nah, datanya itu pakai sudah dideklarasikan satu titik key sama dengan par satu titik data sama itu set P1 ini. Nanti kembali ke nilainya ke P1. Lalu ada tipe data array. Apa itu array dalam konteks basis data? Array adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu variabel atau kolom. Angka di dalam array itu ada dua jenisnya. Ada array itu indeks numerik, biasanya berupa indeks numerik sampai terusnya. Ukurannya itu bisa tetap atau dinamis. Lalu ada array asosiatif. Array asosiatif ini bukan numerik, jadi kayak gak matok angka, bisa pakai kayak gini. Mirip map atau contoh penggunaan array-nya itu kayak gini. Kalian lihat double dulu di serial binary int dengan array variable array. Lalu kalian insert dengan garis kontak lalu untuk lihat datanya kita select alpha melakukan select id Yunis diskon produk. Nah, nanti ini ya itu nanti di baris ini 100 terus yang ID kedua 50 ya nanti kayak gitu. Lalu ada anchoring. Apa tuh anchoring? Itu membuat variabel dalam prosedur yang mengikat.
ke kolom atau seluruh baris sebuah tabel. Tujuannya itu Variabel otomatis punya tipe dan panjang yang sama seperti kolom tabel, sehingga kalau struktur kolom berubah, variabel itu tetap cocok atau tidak perlu diubah manual. Nah, ini ada Data tipe, tipe, ada declare IND salary buat tabel baru diatur di tabel employee di kolom salary, lalu nanti dideklarasikan lagi dengan tabel baru ini baru bisa memiliki nilai yang sama kayak tabel employee. Nah, ini GMP Ancero. Nah, nanti kita tinggal ngisi kayaknya kayak gini, IMP TTM dan ini last name itu and now. Nah, manfaatnya itu apa? Itu buat konsistensi tipe data. Variabel selalu mengikuti tipe kolom, jadi tidak perlu menuliskan lagi varchar atau yang lainnya. Lalu ada maintainability. Bila kolom diubah, misal panjang varchar diperbesar. Ini diperbesar. Variabel itu tidak perlu mencegah bug, mengurangi mismatch tipe atau panjang antara kode prosedural dan skema. Lalu praktis, mudah untuk memindahkan seluruh baris menjadi variabel, ubah lalu simpan kembali. Nah, tujuannya itu kalau dari tipe data kolom salary ini diubah misalnya dari desimal ke money misalnya, tidak perlu ubah kuadrat program hanya yang salary tadi gitu, udah otomatis ikut berubah. Baik. Lalu lebih aman juga karena tidak akan ada salah di data antara variabel. Untuk kesimpulannya, elemen-elemen bahasa SQL seperti tipe data bawaan, tipe data buatan pengguna, tipe data baris, array, dan ancor itu berfungsi untuk mendefinisikan struktur, bentuk, dan hubungan data dalam database. Dengan adanya elemen-elemen ini, SQL dapat mengelola data secara teratur, konsisten, dan efisien, baik untuk penyimpanan maupun pengelolaan informasi. Jadi secara keseluruhan, gambaran elemen bahasa SQL menjelaskan bagaimana SQL menyediakan berbagai cara untuk mendefinisikan, menyimpan, dan memproses data agar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan struktur database yang profesional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Untuk kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.